Motor blade kendala selip dan kurang responsif ya, delay. Langsung saja kita bongkar di bagian koplingnya. Kita buka knalpot, kita buka step, kemudian kita buka engkol. Kemudian tinggal kita lepaskan baut blok mesin menggunakan kunci 8T, engkol menggunakan kunci 10. Kemudian di bagian pedalnya kita lepas menggunakan kunci 12 dan kunci 14. Sediakan baki dan wadah ya. Kemudian tinggal kita pukul perlahan menggunakan palu karet. Jangan pakai palu martil, nanti si blok mesinnya bisa hancur. Kemudian tinggal ketuk-ketuk dikit di bagian baut setelahnya. Kalau misalkan ada sedikit macet, tandanya itu masih nyangkut ya. Nah oke, setelah terlepas seperti ini, kita lepas bagian stud otomatisnya. Kemudian tinggal kita lepas baut yang ada di kampas otomatis menggunakan kunci 8. Nah, di sini untuk packingnya kok kayak gini ya. Ini tidak boleh seperti ini ya. Ini untuk menampung ataupun menahan oli ataupun saringan oli. Jadi di sini packingnya harus tertutup, dan ini bautnya parah banget, bekas betelan ya. Kita lepas menggunakan kunci mahkota tipe B ya. Nah, seperti ini, yang depan kita lepas juga. Kemudian untuk penguncinya kita lepaskan. Kemudian tinggal kita ambil ring outside, kemudian ring pengunci, kemudian tinggal kita lepaskan dulu ya. Kita cek di bagian kampas otomatisnya ini. Nah, kalau menurut saya ini kampas otomatisnya masih bagus, cuman ini kampas otomatisnya lokal ya, bukan yang original. Kemudian tinggal kita lepas baki ya, penampung oli. Nah, menggunakan kunci 10. Tinggal kita lepaskan. Kemudian tinggal kita tarik ya teman-teman, seperti ini caranya. Nah, udah terlepas ya teman-teman. Nah, langsung saja kita semua cek analisa lebih lanjut. Nah, di sini giginya masih bagus. Kemudian ada ring, ada bos ya, ada ring tebal 1 cm. Kemudian di depan ada ring juga kurang lebih 5 mili. Kemudian tinggal kita lepas. Nah, di sini di belakang rumah kampas kopling ada ring ya. Nah, dan untuk karet koplingnya di sini ada sedikit goyang, tapi ini masih layak pakai menurut saya ya. Jadi belum waktunya diganti. Kalau lebih bagus sih diganti saja. Namun kalau bisa dipakai nggak perlu diganti. Tinggal kita lepas ya menggunakan kunci 10 untuk di bagian kampas koplingnya. Nah, seperti ini caranya. Kemudian tinggal kita cek. Nah, lepaskan. Nah, ini per diafragma, ini per kopling ya. Nah, kita lepaskan. Nah, jadi salah satu penyebab menghaung ya selip itu disebabkan oleh kampas kopling. Kalau secara visual di sini belum gosong ya, belum gosong, tapi kalau dilihat lebih jelas ini kampas koplingnya tipis ya teman-teman. Belum gosong tapi sudah tipis, pantesan selip ya. Kemudian jangan lupa kita cek juga di bagian damper, bagian kampas otomatisnya ya. Jangan dilihat dari luarnya saja, kita cek juga dampernya, barangkali rusak ya. Kita lepas sepinya menggunakan obeng min kecil. Hati-hati jangan sampai loncat, sepinya nanti hilang ya. Nah, kemudian ada per lagi, kemudian ada plat seperti ini, kita gunakan obeng min. Kemudian gunakan tang untuk membuka bagian pernya ya, per otomatisnya. Kemudian sediakan gelas, kemudian seduh kopinya, sediakan air panas, kemudian kucek, tinggal kopian dulu ya. Nah, dan ternyata setelah terlepas di bagian pernya ini si damper karetnya itu sudah rusak. Nah, bisa kita lihat sendiri ya teman-teman, ini sudah terbelah menjadi beberapa bagian, harusnya bulat utuh ya. Nah, setelah kita bersihkan menggunakan bensin, kalau kampas gandanya saya lap saja, platnya saya pakai bensin. Kita ganti dampernya ya. Nah, seperti ini. Gunakan yang ada sengnya ya dalamannya supaya lebih awet, jangan karet semua. Kalau karet semua nantinya retak dan rusak. Nah, kemudian tinggal kita pasangkan saja langsung ya seperti ini ya teman-teman. Posisikan seperti semula. Kemudian tinggal kita pasang bagian pernya. Nah, pernya dibolak-balik ini bebas karena sama aja ya panjang pendeknya. Kemudian tinggal sediakan tang ya, tangnya yang agak panjang supaya lebih mudah, bisa pakai obeng, bisa pakai tang, bisa pakai jari kalau kuat. Kalau kuat itu ya. Nah, udah masuk ya, jadi sangat gampang. Kemudian tinggal kita pasang plat, platnya jangan sampai terbalik. Nah, pasang platnya seperti ini. Kemudian ada ring cembung ya, ring per itu namanya. Seperti itu proses pemasangannya ya. Kemudian tinggal kita pas-paskan. Nah, seperti ini, tinggal kita pasang lagi bagian sepinya, sepi yang cembung di bagian bawah, yang rata di bagian atas, dan menghadapnya itu keluar. Jadi jangan berlawanan. Kalau berlawanan nggak bisa karena ada semacam nut ya di bagian platnya. Nah, untuk mendorongnya kita tekan menggunakan tang ya.
Nah, setelah itu blok mesin, crankcase sudah dibersihkan menggunakan bensin, filter oli dibersihkan, tinggal kita pasang, kasih pelumasan, pasang ring tebal 1 cm di belakang dan 5 mili di depan. Kemudian tinggal kita rakit ya di bagian kampas koplingnya. Kampas koplingnya kita ganti menggunakan yang baru. Untuk plat geseknya yang tajam itu menghadap keluar. Nah, seperti ini caranya, bolak-balik boleh. Yang penting sejajar, tumpul-tumpul, tajam-tajam ataupun rata-rata, cembung-cembung ya, seperti itu. Pasang bos, pasang ring. Nah, kita pasangkan dulu di sini ya. Nah, kita masukkan di bagian rumah kampas koplingnya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang di bagian pernya. Nah, per diafragma ataupun mataharinya jangan sampai terbalik. Nah, di sini ada ring juga ya. Nah, ringnya tinggal kita pasangkan, pasang bautnya. Nah, jadi prosesnya lebih mudah, cara pemasangan pernya seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita kencangkan secara silang dan merata dan secukupnya, jangan terlalu kencang supaya bautnya tidak dol ataupun selek. Nah, setelah itu tinggal kita lepaskan lagi ya. Boleh dilepaskan lagi karena ini udah mengunci. Nah, tinggal kita pasang bos ya, bos. Kemudian ring tinggal kita pasangkan. Tinggal kita pasang ke bagian mesinnya. Kemudian untuk proses pemasangannya seperti ini ya, harus bersamaan, dan gigi di bagian gigi primer itu yang ada pernya kita kebelakangkan sampai pas di bagian gigi sekundernya. Kemudian tinggal kita masukkan secara perlahan sampai benar-benar masuk di bagian hose couplingnya ya. Nah, setelah masuk tinggal kita pasang ring, kemudian murnya kita pasangkan ulang. Kemudian di bagian kampas otomatisnya, mangkoknya kita kasih pelumasan dulu. Kemudian tinggal kita pasang bagian kampas otomatisnya. Kemudian ring pengunci ya. Nah, ring pengunci, kemudian ring outside. Kemudian tinggal kita pasang murnya. Jangan dulu dikencangkan ya. Cukup sampai masuk aja dulu seperti ini. Nah, setelah masuk yang belakang kita masukkan dulu. Nah, udah, setelah kencang tinggal kita pasang baut yang di bawah karternya ya. Nah, kita kencangkan dulu yang ini supaya saat proses pengencangan itu tidak kemana-mana gitu ya, udah tetap di situ. Kemudian filter oli kita pasangkan, kemudian baru kita kencangkan, masukkan ke gigi 1, tinggal kita kencangkan. Kemudian yang depan tinggal tahan saja seperti ini di bagian platnya dan harus berhati-hati. Kemudian setelah itu kunci lagi menggunakan obeng min. Nah, setelah itu tinggal kita putar-putar, ke belakang harus berputar dan ke depan itu tidak bisa berputar. Pasang bagian bearing, kemudian kita pasang plat ya, penutup packingnya kita pasang, ganti yang baru, jangan sampai seperti tadi ya, karena tidak bisa menyaring kotoran nantinya ya. Nah, fungsi dari karter ataupun tutup ini untuk menyaring kotoran oli yang masuk ke bagian stang piston. Jadi kotorannya ditampung di sini. Kemudian tinggal kita kencangkan secukupnya saja ya. Jangan terlalu kencang, takutnya patah. Kemudian kita pasang 2 buah bos, kemudian pasang packing, karena sebelumnya nggak pakai packing, cuman pakai lem saja. Mungkin packingnya nggak ada, jadi nggak dikasih packing. Harusnya kasih packing, nggak perlu dikasih lem. Kemudian kasih stemplet ataupun gemuk ya, sedikit aja, supaya saat proses pemasangan cetutnya lebih mudah. Dan garis yang di as persneling harus sejajar dengan titik yang ada di setut koplingnya. Kemudian setelah pas tinggal kita pasang bagian bak koplingnya seperti ini. Nah, berhati-hati, kemudian tinggal kita dorong sedikit demi sedikit. Nah, udah pas. Kalau udah masuk dan rapat sempurna berarti cetutnya itu sudah betul. Kemudian tinggal kita pasang baut-bautnya, tinggal kita kencangkan secara menyilang dan merata. Masukkan olinya, kemudian pasang engkol, knalpot dan persneling ataupun step nanti ya. Kemudian kita tes dulu oper giginya ke depan, ke belakang, udah lancar. Kemudian tinggal kita setel bagian koplingnya, lepas menggunakan kunci 14, kita kendorkan ke belakang seperti ini. Nah, setengah aja, kasih setengah ya. Nah, kemudian tahan, kencangkan lagi. Nah, di sini berfungsi untuk penyetelan koplingnya ya. Nah, oke, setelah itu baru kita hidupkan motornya. Nah, bisa kita blayer-blayer, kita dengarkan suara mesinnya apakah ada yang kasar ataupun tidak, dan ternyata untuk suara mesinnya halus ya teman-teman. Kemudian tinggal kita tes persneling gigi 1 2 3 4 4 3 2 1 netral seperti itu. Kemudian kita tes juga menggunakan beban ya, tetap di gigi 1 ataupun 2 3 4. Kemudian
roda belakang kita tekan ke bawah ya, kita ke alas ya, ke bawah tanah lah istilahnya. Nah, ketika dikasih beban seperti ini sambil kita gas-gas di bagian kopling itu jangan sampai ada suara kasar. Kalau misalkan ada suara kasar berarti ada yang bermasalah. Oke, jadi seperti itulah tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.